Selamat datang di Notcast. Kita kembali lagi dengan tema yang baru lagi. Sekarang kita temanya untuk memperingati G30 SPKI. Jadi kita ada kedatangan seseorang. Kita kedatangan seseorang. Siapa nih? Makhluk astral. Makhluk astrali. Ini apa perkenalan, Pak? Ya, perkenalan dulu dong, Mbak. Nama Bapak siapa? Bapak. Nama kakak siapa? Namaku Fada Zulfanur Alim. Biasa dipanggil siapa dong? Gundul lah enak, Bu. Gundul. Kak Endul. Kak Endul. Kak Aduh, Guns. enak banget ya manggilnya Kak Endul ya. Biar akrab aja. Oke. Sekarang kesibukannya Kak Endul apa nih? Kesibukan sekarang biasanya itu ngelesi di bimbel. Salah satu bimbel di Lumajang. Oh. Ngasih materi sejarah sama sosiologi. Oh, jadi kakak ini seorang guru ya? Pengajar lah. Oh, pengajar. Oke, pengajar. Iya. Iya. Oke. Langsung ya kita aku mau nanya nih Kak soal G30 SPKI. G30 SPKI. Berat ya. Enggak apa-apa kan memperingati G30 SPKI ini kita kan. Iya, kenapa? Kita lagi memperingati G30 SPKI. Menurut Kakak nih G30 SPKI itu apa sih sebenarnya? Menurut saya, pengertian dong. Pengertiannya. G30 SPKI Gerakan 30 September PKI gitu ya. Itu kan gerakan yang terjadi pada tahun 65 bulan September tanggal 30 terjadinya jam dini hari. Jadi masuk tanggal 1 Oktober. Oh. Jam sekitar 1 sampai 3 gitu. Makanya kan ada berapa di buku pelajaran itu ada yang bilang Gestapo, gerakan 30 September, sama juga ada yang bilang Gestok, gerakan 1 Oktober itu beda-beda. Intinya tindakan itu adalah tindakan pembunuhan dari jenderal-jenderal angkatan darat sama ada dari perwira. Itu ada dari Ahmad Yani, terus S. Parman, Haryono, Bertendean dan lain sebagainya. Tuh. Oh, gitu. Dalangnya itu adalah dari PKI. Itu. Oh gitu. Oke. Tuh. Ngomong-ngomong PKI nih. PKI itu sepak terjangnya itu gimana sih, Kak? PKI, Partai Komunis Indonesia. Berarti ini bicara itu lampau banget dong. Iya dong, kita bicara kembali ke masa lampau 100 banget. tahun yang lalu ya, iya. Berarti ya. Kan PKI kan berdirinya kan 1924. Kurang lebih 100 tahun yang lalu, 1 abad yang lalu ya. Wow, lama juga ya. Lumayan lama. Jadi awalnya PKI ini itu kan asalnya tuh dari Partai ISDV. Bikinannya Sneflit. Itu pahamnya itu Marxisme Leninisme, kemudian berganti-ganti karena memang waktu itu memang ISDV ini sedikit kontra sama pemerintahan waktu itu, pemerintahan kolonial Belanda. Akhirnya tahun 1924 resmi menyandang nama PKI, Partai Komunis Indonesia. Dan itu pula juga satu-satunya partai politik atau organisasi pergerakan yang namanya ada unsur Indonesianya. Oh gitu. Ya, setelah itu baru ada PNI sebagainya itu. Sepak terjangnya kalau pada sebelum kemerdekaan pernah waktu itu PKI ini pernah memberontak ke kolonial. Itu memberontak 26-27 dan juga bisa dipastikan pemberontakan itu gagal karena memang waktu itu kan si PKI ini kan meniru pemberontakan yang ada di Cina sana. Waktu itu kan Cina kan komunisnya kan sangat kuat ya. Iya. Sama di Rusia, Uni Soviet juga sangat kuat. Dan diterapkanlah di Indonesia. Nah ternyata di akarnya di PKI di Indonesia itu masih belum terlalu kuat, masih belum solid gitu. Kan di waktu itu kan juga banyak organisasi pergerakan yang lain seperti PNI dan sebagainya itu. Jadi kebanyakan ya orang-orang yang cuma dari PKI sendiri yang memberontak ke kolonial. Itu setelah itu akhirnya si PKI ini dilarang. Oh, dilarang. Ya, karena kan ya jelas memberontak ke kolonial Belanda.
Oh, jadi kayak apa ya? Itu sebenarnya dari masyarakat Indonesia sendiri kan PKI itu? Iya, dari Indonesia sendiri. Oh, gitu. Cuma karena waktu itu kan menurut Belanda ini kan sebelumnya pada kurun waktu 1900-an itu kan sebenarnya kan sudah gak zaman lagi perjuangan itu dengan pemberontakan, dengan angkat senjata lah. Iya. Waktu itu pun kebanyakan orang-orang itu orientasi politik itu berjuangnya dengan ide. Oh. Ya, seperti menggunakan kritik-kritik, seperti yang dilakukan oleh siapa itu Ki Hajar Dewantoro yang menulis kritikan tentang andai aku seorang Belanda. Oh iya. Waktu itu mengkritik mengenai kebijakan Belanda yang salah waktu itu. Iya. Itu terus kemudian ya PKI ini mungkin karena dia merasa sudah banyak akarnya, itu akhirnya dia memberontak. Namun akhirnya gagal. Oh. Ya, gitu. setelah kemerdekaan tahun 48 memberontak kembali. Waktu itu dipimpin oleh Musso sama Amir Syarifuddin. Setelah itu yang mulai redup kembali si PKI ini. Setelah itu baru ada lagi tahun 54 di bawah kepemimpinan dari DN Aidit yang kemudian sampai 65 itu dia cukup sukses lah merongrong di pemerintahan Soekarno. Akhirnya berhasil mendapatkan hati dari Soekarno, sehingga mendapatkan kepercayaan di ranah pemerintahan. Ya mungkin itu juga akhirnya dia melakukan pemberontakan G30 SPKI ini. Itu kalau bicara ranah pergerakan dari PKI itu. Oke. Nah, kita kembali ke G30 SPKI-nya ya, Kak ya. Banyak nih versi-versi tentang dalangnya G30 SPKI. Tolong dong jelasin tentang dalang dari G30 SPKI-nya ini. Kalau dalang kan berarti kan banyak. Ada kalau dalam buku pelajaran itu ada 5 sampai 6. Itu mungkin kita jelaskan semua. Kalau kita jelasin semua nanti jatuhnya malah pelajaran dong. Iya, kita salah satunya aja. Iya, malah kita jatuhnya malah kayak di kelas. Iya Saya jadi guru beneran nanti. Mungkin beberapa konsep mengenai dalangnya itu ada dari PKI ini ya PKI sendiri. Ada lagi dalangnya itu dari Angkatan Darat. Ada lagi dari Soeharto, Soekarno, sama itu ada dari CIA. CIA dari Amerika. Iya. Mungkin yang menarik dulu yang CIA dulu. Bagi saya itu cukup menarik. Kenapa CIA ini bisa dikategorikan sebagai dalang dari PKI? Karena waktu itu kan Indonesia pada kurun waktu 60-an itu kan sangat dekat dengan Blok Timur. Blok Timur tahu kan blok mana? Iya. Blok Timur itu bloknya Uni Soviet. Nah, waktu itu kan situasi dunia pada waktu itu kan terbagi menjadi dua. Iya. Setelah Perang Dunia II itu ada Blok Barat Timur. Barat itu miliknya Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan sebagainya yang liberal. Kemudian yang Blok Timur itu orang-orang sosialis, komunis itu ada Cina, terus juga ada Uni Soviet. Itulah. Kemudian waktu itu Indonesia pada waktu itu lebih condong dekatnya itu ke timur. Kenapa? Karena waktu itu Soekarno ini memang anti Barat. Jadi nggak mau sama sekali sama produk Barat. Bahkan pada waktu itu pada saat Soekarno menjabat sebagai presiden, itu dia melarang segala bentuk produk Barat, mulai dari film, musik, semuanya itu dilarang. Bahkan kayak semacam saat pada kurun waktu 50-an, pada saat kabinet itu adalah salah satu kabinet Perdana Menteri. Waktu itu dia itu dipecat gara-gara dia menerima bantuan militer dari Amerika. Dia sangat antinya Soekarno pada saat si menterinya yang mendapat bantuan militer. Bantuan militer dalam bentuk apa sih? Apa itu kayak senjata dan sebagainya. Dalam senjata. Gitu. Itu langsung dipecat, langsung ditariklah posisinya itu oleh Soekarno. Karena memang tidak suka dengan Barat. Akhirnya pada waktu setelah 60-an, setelah Soekarno membuat dekret presiden yang membuat kekuasaannya itu sangat absolut di Indonesia. Akhirnya CIA ini semacam dari Amerika, dari Barat ini semacam ketakutan dengan pergerakan Soekarno ini. Karena Soekarno ini kan sangat dicintai kan di rakyatnya kan. Iya, di sangat Indonesia. dicintai. Bahkan di negara-negara lain kalau kita pernah
lihat di medsos dan sebagainya itu Iya. pasti ada beberapa negara yang ada monumen mengenai Soekarno-nya Dan mengagungkan dan mengagungkan Soekarno. Lah itulah yang ditakutkan oleh Barat, terutama Amerika yang dengan CIA-nya itu. Oh. Yang kemudian dengan beberapa berbagai cara kayak semacam membuat apa itu, kalau pernah dengar dokumen Gilchrist. Dokumen itu yang isinya adalah mengenai kerjasama antara Angkatan Darat sama Amerika yang waktu itu oleh CIA ini, kalau dalam teori CIA itu didalangi sama CIA itu. Oh. Itu kalau dalangnya. Jadi semacam setelah itu ada pemberontakan PKI dan sebagainya. Kalau dari Soekarno katanya yang Soekarno ini melindungi kekuasaannya dari Angkatan Darat. Kalau dari PKI, dari AID ini, kalau menurut mereka, Iya. PKI ini semacam melindungi kekuasaan Soekarno. Oh, gitu. Karena waktu itu siapa itu si AID ini dengar bahwa Dewan Jenderal itu yang dipimpin oleh Ahmad Yani dan sebagainya itu akan memberontak. Karena memang waktu itu situasi antara militer dengan pemerintahan waktu itu Soekarno itu sedikit tidak akur lah. Kenapa akur. kok tidak akur kayak gitu tuh? Tidak akurnya kalau dalam catatan sejarah itu bisa dikatakan karena waktu itu kan Soekarno kan pernah ingin melakukan konfrontasi sama Malaysia. Pernah dengar nggak? Iya, pernah denger. Istilahnya ganyang Malaysia. Oh, itu. iya. Waktu itu kan Soekarno kan memerintahkan seluruh angkatan militernya itu kayak berfokus untuk melakukan gerilya di sana. Iya. Membantu rakyat Sabah Sarawak yang ingin merdeka sendiri. Namun waktu itu, kalau dalam teori ini disebutkan para jenderal-jenderal ini melakukannya dengan setengah hati. Oh. Padahal kan pada saat instruksinya kan perang gerilya ini kan perang andalannya tentara Indonesia. Iya. Ya. Ahli sekali Indonesia kalau di gerilya. Tapi pada saat itu mereka kok bisa kalah. Jadi mereka katanya ini para jenderal ini setengah hati. Kenapa? Karena mereka ini tidak yakin bisa menang melawan Inggris. Malaysia kan di backing sama Inggris ya. Oh iya, Iyalah, iya sama Inggris ya. Makanya jadi mereka ini kayak semacam setengah hati. Akhirnya kemudian setelah tidak akurnya itu, kemudian ada isu bahwa si Dewan Jenderal ini akan mengkudeta Soekarno dari posisinya sebagai Presiden Indonesia. Nah itu PKI ini karena memang PKI itu sangat dekat sama pemerintahan, Iya. dekat banget lah, CS lah waktu itu. Iya. Itu kemudian melindungi Soekarno dengan cara menculik Dewan Jenderal ini. Itu ada Ahmad Yani, Suprapto, Haryono, S. Parman, Panjaitan, Sutoyo dan sebagainya itu diculik dan dimasukkan ke lubang buaya. Itu. Oh gitu. Itu kalau beberapa versi dalam. Tuh. Oke. Apa ya? Pernah dengar ini tentang ada nggak sih sebenarnya hubungannya Super Semar sama G30 SPKI ini? Langsung masuk orde baru dong. Iya dong, kita masuk orde baru. Orde baru. Masuk orde baru. Aman kan, nggak ada tukang bakso di sini ya? Aman. Sedikit menakutkan Dan kalau bicara orde kita baru. cuma berdua dan sama penonton di sini aja. sama kameramen jangan lupa disebutkan ya. Kaitannya sama Super Semar, waduh, ini topik yang sedikit Agak berat tapi ya harus menarik tapi sedikit abu-abu lah ya, Super Semar gitu. Surat perintah 11 Maret tahun 66. Kalau kita bicara Super Semar berarti sebenarnya kita harus membicarakan mengenai kondisi situasi negara Indonesia pada kurun waktu setelah 65, setelah pemberontakan PKI. Jadi setelah PKI ada 65 itu kondisi sosial masyarakatnya itu sedikit kacau banget. Kacaunya kenapa? Karena mulai muncul rasa tidak percaya kepada pemerintahan saat itu, yaitu pemerintahan Soekarno. Karena merasakan yang melakukan pemberontakan kan PKI ya. Iya. PKI ini kan sangat dekat dengan pemerintahan. Bahkan dari jajaran menteri yang mendapat kepercayaan dari Soekarno itu kebanyakan ya dari orang PKI. Lah itu ya kenapa kok masyarakat ini merasa tidak percaya. Itu. Jadi istilahnya masyarakat kayak dibohongin sama negara gitu ya. Seperti itu bisa. Selain itu juga pada waktu itu kondisi sosialnya itu mengalami semacam kemerosotan sejak tahun 60-an. Iya. Harga bahan pokok itu sangat naik. Tingkat inflasi sejak tahun 60-an itu
tidak pernah di bawah angka 30%. Sangat kacau kondisi keuangan. Oh iya. Karena memang situasi kebijakan Soekarno kan sangat menggebu-gebu ingin membuat memajukan pembangunan Indonesia, membuat GBK dan sebagainya. Namun itu salah kebijakan ekonomi, akhirnya itu mengakibatkan inflasi. Puncaknya pada tahun 66, awal 66, inflasi di Indonesia itu meroket sampai sekitar 1000%. Itu waduh susah, akhirnya mengakibatkan harga pangan bahan pokok itu semakin meroket. Jadi langsung naik Langsung gitu aja. naik, iya. Akhirnya kan ada beberapa demonstrasi dari mahasiswa. Iya. Kalau pernah dengar Tritura, Iya. 3 tuntutan rakyat. Iya. Yang salah satu isinya itu adalah menurunkan harga sembako. Yang kedua itu ada menangkap PKI sampai akar-akarnya, karena kan pada waktu itu kan sudah banyak masyarakat yang mengira dalam G30S ya dari PKI. Jadi mereka ingin mengadili PKI dari pemerintah itu. Selain itu juga membersihkan kabinet Dwi Korah. Karena waktu itu kan Soekarno setelah 65 itu kan merespon rasa ketidakpercayaan dari publik dengan melantik kabinet 100 menteri. Yang pada waktu itu menteri yang dilantik itu menteri yang dari pemerintahan itu ada sekitar 100. Namun setelah meskipun sudah melakukan itu tetap masyarakat ini nggak percaya. Kenapa? Karena tetap di kabinet Dwi Korah ini ya banyak orang-orang PKI-nya. Oh gitu. Lah, setelah itulah kemudian muncullah sosok jenderal tertinggi angkatan darat yaitu Soeharto. Jadi waktu itu Soeharto itu setelah peresmian kabinet 100 menteri, beliau itu kemudian menawarkan kepada Soekarno melalui bawahannya itu ada 3. Itu ada M. Yusuf, Amir Mahmud, sama Basuki Rahmat. 3 bawahannya ini menyampaikan pesan dari Soeharto langsung ke Soekarno di Istana Bogor. Menyampaikan isinya adalah Soeharto bisa menyelesaikan kekacauan yang ada di Indonesia. Kekacauan maksudnya kekacauan sosial, terus mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah 100%. Itu Soeharto itu bisa. Dengan syarat dia diberikan surat kuasa, surat kerja. Jadi dia bisa bertingkah seperti presiden untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia waktu itu. Akhirnya Soekarno menaikkanlah surat perintah itu 11 Maret yang disebut sebagai Supersemar sekarang ini. Setelah itu ya Soeharto dengan surat itu dia langsung bisa menjadi presiden. Kebijakan-kebijakannya pun pada waktu itu langsung segera, contohnya memasukkan kembali Indonesia ke PBB. Langkah pertama Indonesia, karena waktu itu setelah Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Januari 65, Indonesia itu diblokir dari kerjasama dunia, kerjasama negara-negara, sehingga kita kan tidak bisa melakukan ekspor impor. Akhirnya kan ekonominya tetap gitu-gitu aja kan. Nah itu akhirnya dengan itu Soeharto langsung memasukkan kembali Indonesia ke PBB. Setelah itu juga menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, itu menyelesaikan. Terus kemudian Soeharto ini mengeluarkan peraturan bahwa PKI ini organisasi terlarang, dan juga akan para pelaku dari G30S ini dan orang terlibat itu akan diadili. Tuh, akhirnya kalau kaitannya ya memang berkait, karena dengan Supersemar ini Soeharto ini bisa menyelamatkan kondisi sosial di Indonesia dan juga biasa mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah. Tuh, kalau dengan kaitan PKI setelah itu ya dia mengeluarkan keputusan bahwa PKI ini adalah organisasi terlarang. Tuh. Sekarang aku mau loncat lagi nih. Kita loncat-loncat ini ceritanya, loncat-loncat. Karena kan memang dari Soeharto ke presiden selanjutnya kan ada ininya sendiri. Karena aku mau tanya nih Kak, ada nggak sih hubungannya sama pencabutan MPRS tentang ideologinya di zaman Gus Dur? Oh, TAP MPRS ya? TAP MPRS. TAP MPRS pada zaman Gus Dur waktu itu dicabut. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 berarti. Waktu itu dicabut oleh Gus Dur pada saat dia menjabat sebagai presiden kelima Indonesia.
Karena beliau ini melihat dengan melakukan pelarangan atau memberi cap bahwa PKI ini organisasi terlarang, ini menurut Gus Dur ya, bukan menurut saya ya. Iya, menurut Gus Dur. Ini langsung dibilang viral loh. Menurut Gus Dur gimana nih Kak? Hajar Bimbel mengatakan PKI ini susah nanti, langsung dibikin clickbait. Ampun Kak, ampun Ya, Kak, ampun. ini menurut Gus Dur ya, bukan menurut saya. Iya, menurut Gus Dur aja. Itu dengan melakukan hal itu menyalahi konstitusi UUD 45 dan Pancasila. Bahwa kan menurut Gus Dur ini Indonesia itu berdiri dari beragam-ragam suku, ras, agama, golongan dan sebagainya, dan itu diterima di Indonesia. Oke. Dengan dalih itulah si Gus Dur ini kemudian melakukan pencabutan TAP MPRS. Kok dalam waktu itu ya jelas mendapatkan beberapa kecaman dari publik. Ada yang bilang Gus Dur pro PKI, Gus Dur ini bla bla bla, tidak apa itu melihat korban dari PKI ya, itu. Nah, tapi setelah itu Gus Dur ternyata ini mempunyai apa ya, cara berpikirnya itu beda sama politikus zaman itu. Cara berpikirnya Gus Dur ini sangat maju ke depan. Kita kalau tetap melakukan apa itu ada TAP MPRS nomor 25 ini tahun 66 itu semacam mengkhianati nilai konstitusi Indonesia. Oke. Yaitu dengan intinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, itulah yang digunakan oleh Gus Dur dalam melakukan pencabutan ini. Karena kalau percuma kalau kita katanya berbeda-beda apa itu, tapi tetap ada satu organisasi ini dilarang. Ya. Mungkin pada waktu itu PKI ini sangat membuat apa itu melukai Indonesia ya, karena dengan apa ya terlalu kejam lah caranya waktu itu. Bahkan kan ada filmnya. Di pelajaran pun juga sempat dikait-kaitkan. Bahkan pada waktu Soeharto itu setiap G30S tanggal 30 September itu pasti wajib untuk menonton film G30S PKI. Tuh, meskipun setelah Soeharto selesai tidak dilanjutkan lagi seperti itu. Tuh. Tapi tetap oleh Gus Dur tetap kita itu meskipun beda-beda tetap satu Indonesia. Nah, karena itu juga kan seperti Gus Dur itu juga seperti dalam selama dia menjabat kan dia memberikan mengakui Tionghoa. Nah, itu kan juga ada hari libur dari bagi orang-orang Tionghoa itu. Itu kan salah satu-satunya presiden yang melakukan hal itu. Nah, karena itu kan Gus Dur ini kan dikenal sebagai presiden toleran, paling toleransi lah. Ya, itu kalau menurut saya kaitannya ya itu karena memang Gus Dur waktu itu melihat kalau kita Bhinneka Tunggal Ika, kenapa kita harus menggolongkan satu organisasi ini? Oke. Itu menurut Gus Dur. Sangat toleransi sekali ya berarti ya kalau untuk waktu itu Presiden Gus Dur waktu itu ya. Tetap. Ngomong-ngomong nih, kita ngomong-ngomong ke PKI lagi. Apa sih ada kaitannya nggak sih PKI sama ateis? PKI sama ateis. Oh iya, kalau sekarang kan itu ya. Komunis ateis. Pasti kalau PKI pasti kamu ateis. Hah? Gimana? Ada hubungannya nggak sih PKI sama ateis tuh? Kalau yang saya pelajari ya waktu perkuliahan dulu itu semacam ada kayak mispemahaman dari masyarakat awam. Kan mereka kan mengatakan PKI komunis. PKI itu ateis ya. Iya. Komunisme itu ateis, tidak mengakui Tuhan. Itu kan karena pendapat dari Karl Marx mengatai agama adalah candu. Itu kan sampai sekarang dikait-kaitkan karena kata ada agama adalah candu, akhirnya masyarakat itu mengatakan PKI ini atau komunisme itu adalah orang yang tidak mengakui Tuhan. Padahal kalau kita pelajari lagi dari kata-kata itu, kalau ditarik belakang, sebenarnya waktu itu Karl Marx itu mengatakan kenapa agama adalah candu ya. Karena waktu itu menurut Karl Marx sendiri, orang-orang yang beragama dan pada saat mereka beragama yang taat ya maksudnya ya. Pada saat mereka mengalami kesusahan atau ada suatu hal yang menyebabkan mereka tidak beruntung, mereka itu langsung larinya itu ke Tuhan. Mereka itu pasrah. Ya wes lah ini mungkin takdire. Kayak gitu. Nah, itu menurut Karl Marx itu adalah hal yang jelek karena dia tidak mau merubah apa yang terjadi pada saat itu. Dia lebih berserah kepada Tuhan. Itu. Padahal
Kalau misalnya kita istilahnya kalau kita berdoa tanpa berusaha artinya Ya sama aja. bodoh. Nah, itu. Kalau kita berusaha tanpa berdoa kita artinya sombong, Ya itu kan? ya tetap harus balance. Iya harus balance lah ya. Kerja keras sama doa atau Iya. ibadah itu kalau kaitannya berarti kalau menurut saya itu ada miskomunikasi atau mispemahaman dari masyarakat awam mengenai paham ideologi komunis, sosialis dan lain sebagainya atau yang dari Karl Marx ini. Oke, gitu. Menurut kakak nih, menurut Kak Ndul nih, ada nggak Kak sih, Ndul. ada nggak sih kayak hikmah dari G30 SPKI itu sendiri Gitu, bagi saat ini ya, saat ini di 2021, maybe atau kebaliknya? Hikmah G30 SPKI jadi tetap ya menurut saya ini kalau hikmahnya ya kita tetap ya seperti kata Soekarno jadi kita harus apa itu belajar dari sejarah jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah itu kan hikmahnya adalah dengan adanya G30 SPKI dan setelah itu ada efek seperti apa itu pembantaian apa itu anggota PKI sampai kalau dalam catatan HAM itu ada 600.000 sampai 1 juta rakyat Indonesia. Iya. Nah itu mungkin pada saat itu jangan diulangi kembali konflik horizontal seperti itu. Dan kalau hikmahnya ya mungkin kenapa nggak jangan diulangi lagi karena waktu itu kan sistem peradilan yang diberlakukan kepada orang-orang yang dikatakan PKI ini. Ya. Kenapa saya begini? Karena pada waktu itu kan tidak ada pengadilan yang resmi. Mungkin ada beberapa orang, tapi kalau dalam tatanan masyarakat yang di bawah atau di daerah, ya mereka langsung dimasukkan ke mungkin di gudang atau langsung dibunuh dan sebagainya. Itu harus ada sistem peradilan yang memang membuktikan kalau orang itu ya benar-benar terlibat, jangan hanya karena dia simpatisan terus dia kemudian dibunuh dan sebagainya. Itu yang mungkin yang harus kita ingat-ingat agar di satu saat mungkin saya tidak mendoakan mungkin ada itu peristiwa seperti ini lagi kita tidak langsung mengkotak-kotakan beberapa golongan. Iya. Katakanlah organisasi ini dia salah. Iya. Semua yang terlibat di situ itu sama pemikirannya, padahal beda-beda. Iya kadang ada yang ikut-ikutan, kadang iya. yang mereka karena ya keren ini. Nah, di sini keren nih. ya. Mungkin pada waktu itu PKI itu kan cara mendekatkan diri ke rakyat kan lumayan bagus ya dengan mendekatkan kepada orang buruh. Terus kepada petani yang waktu itu bahkan buruh dari serikat buruh milik PKI itu ada sekitar 3,5 juta penduduk Indonesia yang tergabung ke PKI. Dari petaninya itu ada sekitar 9 juta. Udah kan banyak. Iya. Di sini Ya. dari jutaan orang itu pasti dia itu melihat dari mungkin orang yang menarik dia ke PKI itu ada hal yang bagus yang ditarik. Contohnya seperti apa itu? Kepemilikan, tidak ada kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama. Oke. Yaitu menolak adanya konsep tuan tanah dan tuan hamba. Ya apa itu tuan tanah sama hambanya itu tidak ada, semuanya itu sama rata. Itu mungkin menarik bagi orang-orang yang ada di daerah ini. Nah akhirnya mereka ikut PKI lah. Tapi pada saat adanya gerakan G30S ini mereka nggak terkait. Nah itu, yaitu mungkin yang agar tidak untuk hikmahnya mungkin bagi rakyat Indonesia stop nggak usah mengkotak-kotakan satu organisasi bahwa semua orang yang terlibat di organisasi itu tuh pasti punya pemikiran yang sama. Ya sih, itu mungkin yang bisa aku pernah dengar nih Kak, sampaikan. dulu tuh banyak banget petani-petani Indonesia yang sampai dikejar-kejar masyarakat yang anti PKI, Nah, sampai keluar kota, ada yang sampai keluar daerah segala. Kan kayak ya ampun kasihan banget ya ternyata orang-orang ini terlalu diasingkan padahal mereka karena apa ya? Karena PKI sendiri itu kan nariknya bagus banget gitu loh. Kalau kita mungkin beberapa pernah nonton film dokumenter tentang PKI, itu kan ada beberapa yang sampai sekarang tetap dilarang seperti ada Jagal, The Act of Killing sama ada Senyap. Itu ya, itu kan melihat kalau Senyap kan dari sudut pandang korban, keluarga korban. Itu kalau kita melihat itu ya kita mungkin akan terharu, ya. Dan kembali lagi kalau kita melihat yang dilakukan oleh dari petingginya, ya kita sangat marah.
Tapi kan nggak seimbang kan apa dengan petinggi sama orang simpatisan yang ada di bawah Iya. ini. Mereka nggak tahu apa-apa, Iya. tiba-tiba langsung ditembak, Iya. langsung diikat. Nah itu Sampai mungkin yang sampai dibunuh-bunuh. jangan diulangi kembali lah. Iya. Karena waktu itu kan sempat mencoreng nama Indonesia di depan apa itu, depan negara-negara yang lain. Iya. Itu mereka anggapnya Indonesia itu negara yang melanggar HAM. Itu yang mungkin jangan sampai diulangi kembali. Berarti ini ya diingat ya, jangan sampai G30 SPKI terulang lagi, kejadian ini lagi kayak gini, jangan mengkotak-kotakkan lagi menurut Ya. kakak Gundul ini gitu ya. Oke, ini kita udah lama banget ya dari tadi kita ngomong dan omongannya udah sangat-sangat berat-berat banget. Ya lumayan lah tentang PKI kan. PKI lagi amit-amit jangan sampai hilang saya ya. Oke. Waduh, Aduh. emang semar nih. Oke. Berarti kita udah sampai di terakhir sudah. Kita tutup ya kak ya. Oke siap, nggak apa-apa. Kita sudah kelar hari ini. Dan jangan lupa ya, tetap nonton Notcast. Nanti Notcast. terus-terusan temanya pasti bakal berubah lagi. Banyak tema-tema yang lebih menarik lagi nantinya. Jangan lupa ditonton di Notcast. Terima kasih Kak Gundur. Oke siap, makasih.